take it slow. Halo semua, hari ini kita akan memasak salah satu favorit makanan Jerman yang autentik, namanya Roulade. Video ini saya buat karena ada yang ngasih komen, apa sih makanan tradisional di Jerman? Kalau di Indonesia kan rendang yang famous. Jadi saya mau kasih video tentang makanan khas Jerman, yaitu Roulade. Ayo kita lihat bahan-bahannya. Bahan-bahannya ini daging sapi ya, dan ini sudah khusus, bilang aja kalau mau beli untuk buat Roulade itu sudah khusus dagingnya seperti ini, tebal ya, saya dalam. Jadi nanti kita buka dan baru kita isi. Isinya itu ini puten atau turkey, bisa juga diganti dengan beef juga atau ham kalau yang itu, tapi non halal ya, tapi kita ini halal jadi kita ganti puten. Kemudian ini gurke atau timun asin yang sudah diasinkan. Itu biasanya dijual tuh di Jerman tuh dalam bentuk botol seperti ini gitu ya. Kemudian wortel, nggak usah banyak-banyak karena cuma 3 yang mau kita buat, sedangkan kita berdua aja. Kemudian bawang bombay, kemudian ini tepung ya. Tepung ini nanti pas mau membuat sausnya, saus untuk rouladenya, supaya kayak lebih kental gitu loh. Kalau di Indonesia bisa diganti tepung kanji, malah lebih bagus karena supaya kayak jeli-jeli gitu kan ya. Kemudian ini garam, pepper, dan ini knoblauch ya. Indonesia. Nah, ini pakai mayonis Bausner, salah satu yang terkenal. Kita mustard. Kemarin kita ngunjungin kota Bausner loh, untuk mustard ini. Nanti itu diolesin di rouladenya, di dagingnya. Nah, pasangan dari roulade biasa itu smashed potato. Jadi kita akan buat smashed potato juga. Tentu aja bahan-bahannya potato, kentang ya beberapa. Kemudian margarin dan susu, dan ini alatnya untuk men-smash potatonya ya. Itu tangan suami saya, maaf ya. Dan sayurnya itu road cole, itu kayak kol warna merah. Saya nggak tahu di Indonesia ada nggak ini, mungkin ada di international market ya. Kalau nggak diganti kol warna putih juga ada. Ini yang sudah kol yang sudah diasinkan begitu loh. Jadi sudah ada campuran acid kali ya di dalamnya. Nah ini itu nanti mau mengepit dagingnya itu sebelum dimasukin. Kita biasa pakai tusuk gigi seperti ini. Tapi bisa juga pakai yang besi. Kita ada yang besi untuk barbecue punya, tapi sangat besar gitu. Jadi kita prefer pakai yang ini aja gitu. Oke, ini semua bahan-bahannya. Nah, kita akan mulai dari membuka dagingnya ini. Saya akan dibantu oleh suami saya yang saya bilang jago dia orang Jerman sih ya. Oke, mari kita mulai. Oke, kita akan mulai satu contoh. Kita buka daging rouladenya. Nah,
dia melebar seperti ini ya. Kemudian kita kasih garam, pepper. Seperti itu. Kemudian mustard dilapiskan. Okay, maybe you can make them a break. Nah, ini hasil setelah karoten, wortel, dan bawang bombay dengan timun yang sudah diasinkan itu ya. Sudah dipotong kecil-kecil. Setelah dipotong kecil-kecil, kita masukkan, taburkan ke dalam daging sapi ini, rolada ini, daging khusus rolada. Kalau tidak ada saya rasa di Indonesia juga bisa ya. Mungkin dibilang aja dagingnya ini daging yang model tipis gitu, mungkin sudah dijual. Saya rasa ada dijual juga yang model tipis, daging tipis seperti ini, yang lebar, yang penting gitu. Ini daging turkey atau puten yang kita ada potong kecil-kecil. Kemudian ini juga kita taburkan di dalamnya. Make music then. Baru kita gulung ya, seperti ini. Kemudian ambil 2 tusuk, dikepit di kedua ujungnya. Supaya dia tidak keluar pas ketika kita masak ya. Oke, jadi deh. Nanti begini dia hasilnya. Dan siap untuk dimasak. Kita lanjutkan dengan berikutnya dengan langkah-langkah yang sama ya. Oke, dengan langkah yang sama telah selesai ketiganya. Jangan lupa kita balut, setelah dibalut kita kasih garam dan pepper juga di luar dagingnya ya. Oke, dan siap untuk digoreng. Jangan lupa siapkan tempat penggorengan ini dan masukkan margarin ke dalamnya. Kita bisa ambil dengan suhu yang panas ya, nanti baru kita kecilkan. Karena ini beef jadi agak sedikit lama untuk dimasak kan. Masukkan. Kita ambil yang kecil saja pancinya karena cuma 3 ya. Kalau banyak tentunya ambil yang lebih ukuran lebih besar. Oh ya, kalau di Indonesia tidak ada mustard, saya rasa ada. Tapi kalau tidak ada, diganti saus juga bisa ya, sebagai gantinya. Balikan sampai dia berwarna kecoklatan dan tentunya tidak terlalu masak, tapi dia sudah terbakar semuanya, burn ya di sekitarnya. Lalu nanti setelah itu baru kita kecilkan apinya medium heat ya. Kemudian kita masukkan air
Enough. Karena tadi sudah terbakar, terburn ya. Kemudian kita masukkan air dan kita pindahkan dalam medium heat dan biarkan daging itu empuk begitu, dan masak dagingnya masak karena beef agak sedikit lama ya. Ya, kemudian kita ubah ke medium heat dan kita tunggu. Kita tutup dengan lidnya. Sementara kita Roladenia masak, kita buat smash potatonya, dimana kita potong-potong smash potatonya. Boleh dicampur dengan wortel atau karoten, boleh cuman kentang saja, tapi kita suka pakai wortel juga. Masukkan, kita rebus dulu, kemudian masukkan garam dan kita rebus sampai dia jadi lembut ya, dan ditutup dengan lidnya. Oke, kita sambung lagi setelah dia masak ya. Nah, untuk sayurnya kita pakai road cole dicampur nanti dengan 1 buah apel ya. Kita pecahkan apel dan kita potong kecil-kecil. Kadang-kadang kalau di restoran Jerman juga bisa pakai sauerkraut juga, can be ya, sauerkraut, tapi kita pakai road cole begini. Jadi biasanya rouladen, sauerkraut atau road cole dan smash potato, itu nanti sajian akhirnya akan seperti itu ya. Kita potong kecil-kecil. Oke, kita cek gimana, dan tentunya jangan lupa kita putar ya supaya merata panasnya dan masaknya. Oke, kita tunggu lagi karena belum sampai 30 menit. Nah, sekarang kita akan memasak road cole-nya. Masukkan margarin ya, lebih baik margarin daripada oil. Kemudian masukkan road cole atau cole merah kalau ada di Indonesia. Kalau tidak, cole putih di Indonesia juga saya rasa ada dijual ya. Kalau tidak, cole Indonesia, masukkan apel, potongan-potongan kecil apel untuk menambah cita rasa tujuannya. Dengan heat yang medium ya, kemudian kita tunggu. Oke, sekarang kita cek ya, apa sudah lembut, sudah masak atau belum. Lalu kalau ternyata sudah, jadi kita bisa buang airnya. Lalu kita smash, kita hancurkan. Terlebih dahulu masukin margarin. Can also use egg if you want. Have to be in the beginning. Boleh juga masukkan telur ya, tapi sebaiknya di awal sebelum margarin masukkan telurnya. Lalu smash. Untuk saat sekarang kita nggak pakai telurnya, hanya pakai margarin. Lalu masukkan susu. Masukkan sampai, tambah lagi jika masih dibutuhkan, masih kurang, sampai lembut sekali. So until it's soft, yeah? Soft ya. Smash potato buatan suami saya ini enak sekali. If you want, Malah lebih enak dibanding restoran. you Kalau no need carrots if you. Kasih itu ready.
Boleh kentang saja, boleh juga dicampur wortel, terserah keinginan Anda. Then if you can more, you can make it like this. Kalau mau lebih lembut lagi, masukkan tambah lagi susunya sampai dia lembut sekali, soft. And then the end. Dan di akhir masuki garam. Ulek-ulek lagi, putar supaya merata. Dicoba dulu. Jika ada kurang, kita masukkan garam lagi. Perfect. Oke, kita sudah selesai dengan smash potatonya. A few moments later. Oke, setelah sekitar 1,5 jam ya, kita ambil dagingnya dan kita sisakan airnya yang sudah bercampur dengan daging tadinya ya. Nah, kaldu-kaldu yang ini tuh kemudian kita masukkan tepung supaya dia lebih kenyal seperti itu ya. Masukkan, jadi seperti jeli-jeli seperti itu. Setelah masak, kita masukkan kembali dagingnya dan kita diamkan beberapa saat bersama dengan kaldunya ya. Dan api saat ini sudah dimatikan, biar saja apinya sudah mati tapi masih panas gitu. Saya berikan sejenak dan ini sudah dianggap selesai, tinggal disajikan nanti ke dalam piring. Oke, sekarang setelah semuanya selesai, saatnya kita lihat penampakannya sudah selesai. Yummy. Kemudian ini roadcall-nya. Dan ini dia smash potatonya. Sekarang tinggal kita sajikan ke dalam piring dan kita siap untuk makan siang. Oke, ini dia penampakan akhirnya yang disajikan. Ini lada, roadcall, dan smash potato. Yummy. Saatnya kita makan siang. Dann guten Appetit. Guten Appetit. Auf Indonesisch. Selamat makan. Selamat makan. Maybe it's not tasty. It's tasty again. It's on the video. Maybe they have a lips reader. Enak. Enak sekali. Saya mau nambah lagi. Enak. Lecker. In German we say, nach dem Essen sollst du stehen oder 1000 Schritte gehen. Now I want to translate it into Indonesian. I learn a little bit Indonesian now. Setelah makan, Anda harus berdiri atau mengambil 1000 langkah. Oke, bye.